Baik, sebelum kelompok kami memulai presentasi, kami ucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Next. Nah, adapun nama-nama anggota dari kelompok 2 yaitu ada yang pertama ada saya sendiri, Kade Ardika Yasa dengan NIM 2015 06 103, dan yang kedua ada Ide Bagus Putri Permana Putra dengan NIM 2015 06 1025, dan yang ketiga ada Gede Mahesa Diarta dengan NIM 2015 06 1011, dan yang keempat ada Firmansyah dengan NIM 2015 06 1017, dan yang terakhir ada Gede Aditya Sahaditama dengan NIM 2015 06 1015. Next. Adapun materi dari kelompok kami itu yaitu frekuensi kompleks dan fungsi transfer. Dan sub materi dari kelompok kami itu ada yang pertama ada sinyal sinusoidal teredam, yang kedua ada pasar frekuensi kompleks, dan yang ketiga ada impedansi dan admitansi frekuensi kompleks, yang keempat ada fungsi transfer frekuensi kompleks, yang kelima ada poly dan zero, dan keenam ada diagram Bode plot. Next. Nah, yang pertama materi dari kelompok kami akan yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sinyal sinusoidal teredam. Nah, pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa fungsi sinusoidal mempunyai persamaan sebagai berikut. V dalam kurung T sama dengan Vm cos dalam kurung omega plus Z0 volt. Pada kali ini akan dibahas frekuensi kompleks yang sebetulnya muncul dari persamaan fungsi sinusoidal di atas. Hanya ditambahkan suatu nilai konstanta peredamnya di mana dituliskan di dalam konstanta sigma T cos dalam kurung omega T plus Z0 volt. Pada persamaan tersebut muncul suatu konstanta peredam yaitu konstanta sigma T, di mana sigma adalah bernilai negatif atau 0 yang disebut dengan faktor peredam atau frekuensi Neper dengan satuan Np per S. Next. Nah, pada persamaan V dalam kurung T sama dengan V M konstanta sigma T cos omega T plus Z0 volt tersebut apabila kita analisis bahwa jika sigma sama dengan 0 dan atau omega sama dengan 0 menyiratkan bahwa V dalam kurung T sama dengan V merupakan sinyal searah atau DC seperti pada gambar di bawahnya. Jika sigma sama dengan 0 menyiratkan V dalam kurung T sama dengan V M cos dalam kurung omega T sama dengan tambah Z0 merupakan sinyal sinusoidal murni seperti pada gambar di bawahnya. Next. Jika omega 0, sigma lebih dari 0 menyiratkan V dalam kurung T sama dengan Vm konstanta sigma T merupakan sinyal eksponensial positif seperti pada gambar di bawahnya. Jika omega sama dengan 0
koma sigma lebih kecil dari 0 menyiratkan V dalam kurung T sama dengan Vm konstanta min sigma T merupakan sinyal eksponensial negatif seperti pada gambar di bawahnya. Next. Nah, jika sigma lebih besar dari 0 menyiratkan V dalam kurung T sama dengan Vm konstanta sigma T cos omega dalam kurung cos dalam kurung omega T tambah set kosong merupakan sinyal sinusoidal teredam positif seperti pada gambar di bawahnya. Jika sigma lebih kecil dari 0 menyiratkan V dalam kurung T sama dengan Vm konstanta min sigma T cos dalam kurung omega T tambah set kosong merupakan sinyal sinusoidal teredam negatif seperti pada gambar di bawahnya. Next. Baik, untuk submateri berikutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Firmansyah. Untuk waktu dan tempat, Firmansyah dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu pembahasan fasor frekuensi kompleks. Pada materi sebelumnya mengenai notasi fasor untuk sinyal AC murni adalah sebagai berikut. F dalam kurung T sama dengan Fm cos omega T plus P. Notasi fasor F sama dengan RE dalam kurung Fm konstanta F omega plus P sama dengan RE V M konstanta J P konstanta J omega. F dalam kurung J omega F M konstanta J P sama dengan Fm lebih kecil daripada P. Jika konsep di atas diterapkan pada fungsi sinusoidal teredam, maka V sama dengan T sama dengan Vm konstanta omega cos dalam kurung omega T plus P. Notasi fasor F sama dengan RE dalam kurung F M konstanta omega E konstanta J dalam kurung omega plus P sama dengan RE dalam kurung Fm konstanta J P konstanta dalam kurung sigma plus J omega T. RE dalam kurung Fm konstanta J P konstanta ST. F dalam kurung S sama dengan Vm konstanta J P sama dengan F Vm lebih kecil daripada P, di mana S sama dengan sigma plus J omega. Next. Impedansi dan admintansi frekuensi kompleks. F dalam kurung V dalam kurung S sama dengan J dalam kurung S I besar dalam kurung S, di mana impedansi kompleks JR sama dengan dalam kurung S sama dengan R, JL dalam kurung S sama dengan SL, JC dalam kurung S sama dengan 1 I besar per SC besar. Admitansi kompleks YR dalam kurung S sama dengan I per R sama dengan G. L dalam kurung S sama dengan
I per SL. IEC dalam kurung S sama dengan SC. Di mana soal pertama yaitu tentukan arus I yang mengalir dari rangkaian berikut. Di mana bahwa rangkaian di bawah ini langsung aja kita ke jawabannya, yaitu S sama dengan min 1 plus J2. JR dalam kurung S sama dengan 5. JL dalam kurung S sama dengan SL sama dengan 2S. JR dalam kurung S sama dengan 5 plus 2S. V sama dengan 25E pangkat negatif 1 cos 2T sama dengan 25 lebih besar, lebih kecil daripada 0 derajat. I dalam kurung S sama dengan V dalam kurung S per JR dalam kurung S sama dengan 25 lebih kecil daripada 0 derajat per 5 plus 2S sama dengan 25 lebih kecil daripada 0 derajat per 5 plus 2 dalam kurung negatif 1 plus J2 sama dengan 5 lebih besar, lebih kecil, negatif min 5 3,1 derajat. I sama dengan T, I dalam kurung T sama dengan 5 konstanta min 1 cos 2T dalam kurung 2T min 53,1 derajat. A. Lanjut. Mungkin cuma itu yang saya dapat jelaskan, maka dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi transfer dan frekuensi kompleks akan dijelaskan oleh Mahesa Diarte. Untuk waktu dan tempat Mahesa Diarte dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi transfer frekuensi kompleks, yaitu perbandingan antara output dengan input dalam frekuensi kompleks atau biasa dilambangkan dengan HS. HS terpisah perbandingan tegangan terhadap arus terhadap tegangan terhadap tegangan, atau arus terhadap arus. Misalnya, HS sama dengan V0 dalam kurung S per VI dalam kurung S, atau bisa V0 dalam kurung S sama dengan HS dikali VI dalam kurung S. Baik, contoh soalnya itu tentukan output tegangan jika diberikan fungsi transfer. HS sama dengan 4 dalam kurung S tambah 5 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 5, di mana input VI dalam kurung S sama dengan 2 lebih kecil daripada 0 derajat dan S sama dengan min 2 ditambah J3. Jawabannya V0 sama dengan H per VI sama dengan 4 dalam kurung S tambah 5 per S2 tambah 4S tambah 5 dikali dengan 2 yang lebih kecil daripada 0 derajat sama dengan 4 dalam kurung min 2 ditambah J3 ditambah 5 per min 2 ditambah J3 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung min 2 ditambah J3 ditambah 5 dikali 2 lebih kecil daripada 0 derajat, dan jawabannya adalah min 3 dalam kurung 1 tambah J. V0 dalam kurung S sama dengan 3 akar 2 per akar 2 lebih kecil min 135 derajat. V0 dalam kurung T sama dengan 3 akar 2 min 1 cos dalam kurung 3T kurang 135 derajat. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Untuk submateri pole dan zero akan dijelaskan oleh Ide Bagus Putu Purnamana. Untuk waktu dan tempat Ide Bagus dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pole dan zero. Jika fungsi transfer H dalam kurung S sama dengan V 0 dalam kurung S per VI dalam kurung S, dinyatakan dengan persamaan. H dalam kurung S sama dengan BM dalam kurung S dikurang Z1 dalam kurung S dikurang Z2 titik-titik S dikurang ZM per AN dalam kurung S dikurang P1 dalam kurung S dikurang P2 titik-titik atau S dikurang PN. Yang di atasnya numerator dan yang di bawahnya denominator. Yang dikatakan dengan zero adalah pembuatan nilai 0 pada fungsi transfer tersebut, di mana zero pada fungsi transfer di atas terdiri dari Z1, Z2 titik sampai Zm. Yang dikatakan dengan pole adalah pembuatan nilai tak hingga pada fungsi transfer tersebut, di mana pole pada fungsi transfer di atas terdiri dari P1, P2 sampai dengan Pn. Diagram S-plane. Di sini ada gambarnya. Next, selanjutnya. Selanjutnya, pada diagram S-plane tersebut dapat ditentukan kestabilan, di mana BIBO dalam kurung bounded input dan bounded output. Stability terletak atau berada di sebelah kiri pole-polenya. Macam-macam bentuk kestabilan. Yang pertama ada absolutely stabil, yaitu berada di sebelah kiri J-axis. Yang kedua conditionally stabil, yaitu tidak ada di sebelah kanan pole tapi pada J-axis untuk order 1. Adapun yang ketiga unstable stabil, yaitu berada di sebelah kanan J-axis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk semateri diagram body plot akan dijelaskan oleh Aditya Sahaditama. Untuk waktu dan tempat, Aditya Sahaditama dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu diagram body plot. Grafik penguatan fungsi transfer dalam desibel atau dB dan fasa dalam derajat terhadap logaritmik frekuensi. HS sama dengan BM dalam kurung S tambah Z1 dalam kurung S tambah Z2 sampai dengan dalam kurung S tambah Zm per AN dalam kurung S tambah P1 dalam kurung S tambah P2 sampai dengan dalam kurung S tambah Pn sama dengan K1 dalam kurung S tambah Z1 dalam kurung S tambah Z2 sampai dengan S tambah Zm per S dalam kurung S tambah P1 dalam kurung S tambah P2 sampai dengan dalam kurung S tambah Pn. HS sama dengan K dalam kurung S tambah 1 dalam kurung S1 tambah S per Z1 dalam kurung 1 tambah S per Z2 sampai dengan dalam kurung 1 tambah S per Zm per 1 tambah S per P1 dalam kurung 1 tambah S per P2 sampai dengan dalam kurung 1 tambah S per Pn. Jika S sama dengan J omega, H J omega sama dengan K dalam kurung 1 tambah J omega per Z1 dalam kurung 1 tambah J omega per Z2 sampai dengan 1 tambah J omega per Zm per 1 J omega per P1 dalam kurung 1 tambah J omega per P2 sampai dengan dalam kurung 1 tambah J omega per Pn. Selanjutnya, di mana besaran magnitude dan pasanya terpisah, maka didapatkan H dalam kurung J omega sama dengan K 1
tambah J omega per Z 1, 1 tambah J omega per Z 2 sampai dengan 1 tambah J omega per Zm per 1 tambah J omega per P1, 1 tambah J omega per P2 sampai dengan 1 tambah J omega per Pn. Jika lebih besar H dalam kurung J omega sama dengan K lebih kecil dalam kurung 1 tambah J omega per Z 1 lebih kecil dalam kurung 1 tambah J omega per Z 2 sampai dengan lebih kecil dalam kurung 1 tambah J omega per Zm per lebih kecil dalam kurung 1 tambah J omega per P1 lebih kecil dalam kurung 1 tambah J omega per P2 sampai dengan lebih kecil dalam kurung 1 tambah J omega per Pn. Ada 4 jenis faktor yang dapat muncul pada diagram Bode plot fungsi transfer, yaitu yang pertama konstanta K, yang kedua pole atau zero pada titik asal, yang ketiga pole atau zero order 1 yaitu dalam kurung 1 tambah J omega per omega 1, yang keempat pole atau zero faktor kuadratik yaitu 1 tambah J dalam kurung 2 per omega 0 tambah dalam kurung J omega per omega 0 kuadrat. Selanjutnya, maka diagram Bode untuk masing-masing faktor tersebut. Yang pertama, logaritmik K yaitu 20 log K. Untuk nilai K lebih besar sama dengan 1, grafik desibelnya yaitu seperti gambar di bawahnya. Untuk nilai 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1, untuk grafik desibelnya seperti gambar di bawahnya. Selanjutnya, yang kedua, pole atau zero pada titik asal. Untuk pole 20 log 1 per J omega sama dengan min 20 log omega. Gambar desibelnya seperti grafik di bawahnya. Untuk zero 20 log J omega sama dengan 20 log omega seperti grafik desibel gambar di bawahnya. Selanjutnya, yang ketiga, pole atau zero order 1. Untuk pole 20 log 1 per 1 tambah J omega per omega 1, asimtot omega lebih besar dari omega 1 yaitu 20 log 1 sama dengan 0 desibel. Omega 2 lebih besar dari omega 1 yaitu min 20 log omega per omega 1. Frekuensi cut off di omega sama dengan omega 1 seperti grafik desibel gambar di bawahnya. Untuk zero 20 log 1 tambah J omega per omega 1, asimtot omega lebih kecil dari omega 1 yaitu 20 log 1 sama dengan 0 desibel. Omega lebih besar dari omega 1 yaitu 20 log omega per omega 1. Frekuensi cut off di omega sama dengan omega 1. Gambar grafik desibelnya seperti gambar di bawahnya. Yang keempat, pole atau zero faktor kuadratik. Untuk pole 20 log 1 per 1 tambah J dalam kurung 2 per omega 0 tambah dalam kurung J omega per omega 0 kuadrat. Asimtot omega lebih kecil dari omega 0 yaitu 20 log 1 sama dengan 0 desibel. Omega lebih besar dari omega 0 yaitu min 40 log omega per omega 0. Frekuensi cut off di omega sama dengan omega 0. Gambar grafik desibelnya seperti gambar di bawahnya. Untuk zero 20 log 1 tambah J dalam kurung 2 per omega 0 tambah dalam kurung J omega per omega 0 kuadrat. Asimtot omega lebih kecil dari omega 0 yaitu 20 log 1 sama dengan 0 desibel. Omega lebih besar dari omega 0 yaitu 40 log
omega per omega 0. Frekuensi cut off di omega ya, sama dengan omega 0. Gambar grafik desibelnya seperti gambar di bawahnya. Selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.